عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الوجود يا سيد الأكبر يا سيدي أحمد ومحمد الأكبر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم يا روح القدوس يا روح الأمين يا روح المقربين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليك يا سيدنا أبو بكر الصديق. السلام عليك يا سيدنا عمر بن الخطاب. السلام عليك يا سيدنا عثمان بن عفان. السلام عليك يا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السلام عليكم يا أهل البيت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ببركة الشيخ عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء قطب الغوث بعلم الله رضي الله عنه. ببركة الشيخ محمد السمان المداني قطب الولاية المدينة المنورة رضي الله عنه. ببركة الشيخ محمد أرشد البنجر كلامبيان رضي الله عنه. ببركة الشيخ الأستاذ الحاج جين العلم البنجري رضي الله عنه. ببركة الشيخ محمد أرشد كيف وكان بشير النبي وآل النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم silsilah bi'ilbillah bibakati asyhadatu Muhammad Arsyad Banjari Kalampayan radhiyallahu anhu. Bibakati asyhad Abdul Hamid Abulung. Bibakati asyhadatu Sanggul Sirajul Huda. Bibakati asyhadatu Imsad. Bibakati asyhadatu Walikatul. Bibakati asyhad Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Kabi. Bibakati zuriyatina Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan zuriyatina syara'ib wa habaib fi hajal makam karamah wa zuriyatina kasultanan Banjar wali jiddi wali juddatina wali ustadina wa syakhana wa muallimina wali abaina wali ummahatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi syirri nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya silsilah mursyid murabi tariqat Naqsyabandiyah Siddiqiyah Darkasiyah. Berkat Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Berkati Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berkat Salman Al-Farisi. Berkat Qasim bin Muhammad. Berkat Ja'far Shadiq bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Berkat Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berkat Abul Hasan Al-Kirkani. Berkat Abu Ali Al-Faramidi. Berkat Syekh Yusuf Al-Hamdani. Berkat Syekh Abdul Khaliq Al-Fawzwani. Berkat Syekh Arif Ari-Zulkari. Berkat Syekh Mahmud Al-Anziri. Berkat Syekh Ali Arimitani. Berkat Syekh Muhammad Babasamasi. Berkat Syekh Amir Qulawi. Berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Berkat Syekh Muhammad Alauddin Al-Ansari. Berkat Syekh Yaqub Al-Jarqi. Berkat Syekh Ubaidillah As-Samarqandi. Berkat Syekh Muhammad Zuhdi. Berkat Syekh Darwis Muhammad. Berkat Syekh Muhammad Kauzaki Al-Amkanaki. Berkat Syekh Muhammad Al-Babilillah. Berkat Syekh Ahmad Faruk Asyirkindi. Berkat Syekh Muhammad Ma'asum. Berkat Syekh Syaifuddin. Berkat Syekh Muhammad Al-Badawani. Berkat Syekh Syamsuddin Habibullah Jalla Jalani. Berkat Syekh Abdullah Ad-Dahlawi. Berkat Syekh Maulana Khalid Kurdi. Berkat Syekh Abdullah Fandi. Berkat Syekh Sulaiman
Manturdi, Bakasy Sulaiman Zuhdi, Bakasy Ali Redha, Bakasy Abu Yahya Jalaluddin, Bakasy Abu Yahya Darkasi, Bishir Nabi wa Ali Nabi bi rahmati wa karamati, Bishir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna ilman laduni wal hikmah. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna rizqan kasian wasi'an halalan mubarakan thayyiban warzuqna bisyifa'i min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu wahdahu la syarika lahu. Muhammadun abduhu wa rasuluhu. Tawajjuhu haitsu sita fa innaka masur. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Zat wajibal wujud yang meliputi sekalian alam. Salawat dan salam marilah kita musyahadakan kepada junjungan kita Sayyidil Wujud, Sayyidi rahmatahu lil alamin, Sayyidi anbiya wal mursalin, nurun ala nur, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kepada seluruh zuriat ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat Rasulullah, dan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila yaumil jannah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali, kita berkumpul kembali di setiap malam Jumat. Alhamdulillah, malam ini kita melaksanakan ma'rifatul ibadah di makam keramat Kubah Zuriat Syaraib para habaib Bani Hashim Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Banjarmasin. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita selalu didatangkan oleh Allah Zat wajibal wujud segala rahmat dan nikmatnya yang meliputi kepada rohaniyah kita, kepada roh kita, kepada wadah sifat kita dan seluruh keluarga kita, dan juga dengan berkat berkumpul kita di makam para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
curahan rahmat kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dan kepada keluarga kita terus tertuang dan tertumpah zahir batin kepada kita. Baik, mohon maaf Abi kurang sehat, jadi di tenggorokan Abi ini kering. Jadi kurang nyaring atau kurang keras Abi menyampaikan dikarenakan agak kering di tenggorokan. Baik, malam ini ma'rifatul ibadah kita berkaitan tentang sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkhusus sholawat ini berkaitan tentang wujud Rasulullah. Sholawat tentang wujud daripada Sayyidil Wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga bisa dikatakan sebahagian para ahlul ma'rifatullah salawat jubah atau pakaian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi mengambil ijazah salawat wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang zuriat ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Fam As-Sagaf Asy-Syarif Al-Habib Abdullah As-Sagaf. Beliau mengambil ijazah kepada abah beliau. Abah beliau mengambil ijazah kepada kakek beliau. Kakek beliau mengambil ijazah kepada guru beliau. Guru beliau mengambil ijazah kepada guru beliau, sampai sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat ini adalah wujud daripada kasih sayang atau cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat adalah bentuk kecintaan dan kasih sayang kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat juga dalam kajian ma'rifatul ibadah artinya nur ala nur. Nur daripada Rasulullah tertuang kepada nur yang ada pada diri kita. Sifat Rasulullah masuk atau mesra ke dalam sifat batang tubuh kita. Salawat ini makanan rohaniah kita. Jadi seluruh salawat itu sebenarnya adalah makanan atau minuman yang sangat diperlukan oleh roh kita, rohaniah kita, hati kita. Maka bila mana umat Islam kurang membaca sholawat kepada Rasulullah dalam setiap harinya, maka dinyatakan hatinya sakit, maka rohaniahnya mendapatkan penyakit, maka rohnya pun akan sakit. Maka oleh sebab itu, ketika kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, rohaniah kita, roh kita, hati kita itu akan sehat, akan bercahaya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapak sekalian roh. Ana Abu Arwah. Rasulullah bersabda, aku bapak sekalian roh.
sebenarnya kita membaca sholawat ini bukan untuk kemanfaatan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sholawat ini bermanfaat dan berguna kepada diri kita, kepada umat Rasulullah yang memperbanyak membaca sholawat. Ketika kita membaca sholawat satu kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memesrakan atau menuangkan nurnya ke dalam diri kita dengan 10 kebaikan. Kita baca sholawat ini 10 kali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memesrakan nurnya kepada diri kita, kepada rohaniah kita, kepada roh kita dengan jumlah 100 nur, 100 kebaikan, 100 manfaat. Kita baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali, Rasulullah ganti, Rasulullah datangkan kelebihan-kelebihan kepada dirinya dengan 1000 kali kelebihan. Begitulah membaca sholawat dengan kelipatannya. Beruntung kita sebagai umat Rasulullah memiliki kunci, memiliki atau diberikan kunci untuk memasuki pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sholawat. Sholawat inilah jalan menuju kesempurnaan ma'rifat kepada Allah, jalan menuju kesempurnaan ma'rifat kepada Rasulullah. Ilmu ma'rifatullah atau untuk mendapatkan ilmu laduni, untuk mendapatkan ilmu hikmah di akhir zaman ini, yaitu perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Tentunya membaca sholawat ini ada ijazahnya, baiatnya, yang langsung sanad keilmuannya tersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil abdal lagi, wabil khusus lagi, bila mana sholawat ini masuk ke dalam diri kita, berandak, ada letak kedudukannya, bukan hanya dibaca di lisan, bukan hanya dibaca di dalam hati, tapi bacaan sholawat puji-pujian kepada Rasulullah dimesrakan ke dalam diri kita. Ini artinya mukaddimah awal agar kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah-tambah. Kalau Rasulullah sudah sangat mencintai kepada umatnya, sangat mencintai kepada ahlul baitnya, ahlul baitnya saja atau umat Rasulullah saja yang sudahkah mencintai kepada Rasulullah. Jadi ini ditanyakan di dalam diri kita masing-masing, sudahkah peningkatan kasih sayang kita kepada Rasulullah? Sudahkah meningkat mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah sudah, jangan ditanya lagi. Rasulullah itu sudah kecintaannya, mahabbahnya kepada umat Rasulullah, kepada ahlul bait zuriat Rasulullah itu sudah sangat luar biasa. Baik, salawat wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dibacakan dulu lah. Nanti para syaraib, para habaib, para syarifah dan para jamaah majelis ilmullah mahabbatul wujud an-nubuwah al-kaf, kita sama-sama nanti membacanya. Nanti ada panduan dari Abi, letak kedudukannya,
sehingga salawat ini benar-benar memiliki posisi kedudukan yang mulia. Rasulullah mulia. Rasulullah sebagai Rasul Allah, hamba Allah yang mulia. Adab dan akhlak Rasulullah mulia. Setiap yang dekat dengan Rasulullah menjadi mulia. Pakaian yang dipakai oleh Rasulullah menjadi mulia. Sendal yang dipakai oleh Rasulullah menjadi mulia. Sorban imamah yang dipakai Rasulullah menjadi mulia. Sahabat-sahabat Rasulullah yang dulunya ahli maksiat, pernah membunuh kepada manusia sebelum masuk agama Islam, setelah dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia. Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab pernah ingin membunuh Rasulullah. Ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dari adik beliau, dari keluarga beliau, beliau dengan hidayah inayah Allah sadar dan mengucap 2 kalimat syahadat, menjadi sahabat Rasulullah yang setia, menjadi penerus daripada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran akhlak yang sempurna. Dan beliau di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dulu hina, orang yang dulu ahli maksiat menjadi mulia ketika dekat dengan Rasulullah. Kita sebagai ahlul bait Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah, dekati Rasulullah dengan sholawat, maka kita menjadi mulia. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia berada di dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca sholawat, apalagi sholawat ini ada sanadnya, sedangkan sholawat yang tidak ada sanadnya sudah mengandung manfaat yang luar biasa. Sedangkan membaca sholawat tanpa guru sekalipun, maka gurunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sholawat dibaca basanad, ketersambungan sanad keilmuannya, ijazahnya secara rohaniah kepada mursyid murabi sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi bacakan dululah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadrati wasi'ati salatan tumittu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa nuri min nurihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi. Sampai di sini dululah. Kita sampai di sini dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin, beserta keluarga beliau, bil lisani, dengan lidah, jami'ati fi hadrati wasi'ati sholatan tumiddu biha jismi
min jismihi, dengan lidah yang berkumpul di pangkuannya yang begitu luas, rahmat yang masuk ke dalam jasadku, ke dalam tubuhku, ke dalam sifat wadahku daripada jasadku. Ini maknanya rahmat atau kasih sayang Rasulullah ini berkumpul di dalam lisan, di dalam lidah, di dalam kalam. Artinya setiap kata yang diucapkan itu penuh arti, makna, kaidah, isi. Orang yang memperbanyak, orang yang istiqomah membaca sholawat wujud Rasulullah ini, mulutnya tuh kada kasar, mulutnya, perkataannya yang keluar daripada mulutnya tidak menjadikan kata-kata yang menggibah, memfitnah, yang suka melakukan ujaran kebencian. Itu kada mungkin. Kalau sudah istiqomah, lazim, terus menerus membaca sholawat, apalagi sholawatnya sholawat wujud Rasulullah ini, maka mulutnya ini keluar perkataan yang indah-indah, maka keluar di perkataan mulutnya itu makna-makna yang mutiara-mutiara yang indah. Karena rahmat Allah tercurah kepada umat Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperbanyak membaca salawat ini. Kemudian ucapannya itu penuh dengan makna yang luas. Kemudian rahmat itu masuk ke dalam jasadku, karena yang ini kalimatnya kan biha jismi min jismihi, jasadku daripada jasadnya Rasulullah. Ini kalau kita suhud kepada Rasulullah, musyahadatul wujud fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memesrakan tubuh kita hancur tubuh kita, hancur jasad kita, yang ada hanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita maknai, kita dalami. Kalau jasad sudah hancur, tubadil atau tabadil terganti kepada jasad Rasulullah, maka jasad itu menjadi mulia. Penjelasan Abi di awal tadi, siapa yang dekat dengan Rasulullah, dia akan menjadi mulia. Khalid bin Walid dulu seorang ahli maksiat, setelah dekat dengan Rasulullah menjadi apa? Singa padang, singa Allah, harimaunya Allah. Jadi Umar bin Khattab, seorang ahli maksiat, menjadi kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai zuriat Rasulullah, kita sebagai umat Rasulullah musyahadahkan, insya Allah bila ini diistiqomahkan, bisa melihat Rasulullah, bisa bertemu Rasulullah, baik di dalam mimpi maupun di dalam bangun atau jaga kita. Tidak mungkin tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita sudah memusyahadahkan. Kemudian wa qalbi min qalbihi, yang mana hatiku ini berasal daripada qalbinya Rasulullah, yang mana hatiku ini taganti tubadil kepada hatinya Rasulullah. Jadi hati kita itu sudah terganti dengan hatinya Rasulullah. Wa ruhi min ruhihi, rohku pun sudah terganti menjadi rohnya Rasulullah. Wan nuri min nurihi, kemudian cahayaku, nurku juga berasal daripada nurnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa sirri min sirrihi. Rahasia yang ada pada diri ini juga berasal daripada rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmi min ilmihi. Ilmu yang ada pada diri kita ini bukan ilmu kita, melainkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amali min amalihi. Amal kita, perbuatan kita, gawian kita, ini amal perbuatan gawian Rasulullah. Nah, ini jadi kasih sayang kita. Melihat orang berkelakuan macam-macam, oh tak pandang Nur Muhammad kalinya. Oh, ini yang begawinya adalah kelakuan Muhammad Rasulullah. Nurnya Rasulullah. Di sini yang kita itu tidak ada lagi mencaci, tidak ada lagi caci mencaci, tidak ada lagi gibah menggibah, tidak ada lagi ujaran kebencian. Nah, kalau ada masih para oknum habaib yang suka mencaci, menggibah, melakukan ujaran kebencian, itu belum musyahadah nurnya kepada nur Rasulullah, walaupun zuriat Rasulullah. Belum mesra lagi Nur Muhammad pada dirinya, belum kenal lagi, belum ma'rifat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kita memandang wa'amali min amalihi, nah kita memandang kelakuan kita itu ya kelakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluqi min khuluqihi. Di sini jamak daripada akhlak, wa khuluqi min khuluqihi, akhlak. Jadi jamak daripada akhlak. Akhlak kita, gawian yang kita gawi nih disebut akhlak. Itu sebenarnya akhlaknya Rasulullah. Akhlak bukan satu lah, khuluqnya atau akhlaknya, akhlak macam-macam nih yang digawi nih. Akhlak makan, akhlak minum, akhlak berbaju pakaian, akhlak berbicara, akhlak bertamu, akhlak berteman, akhlak bergaul. Itu akhlaknya Rasulullah, dibimbing, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut jubahnya Rasulullah. Ini salawat jubah Rasul, salawat pakaian Rasulullah. Kalau ini kita bisa memaknai, membuat dalam kaidah-kaidah sirul asrar, maka wujudnya sebenarnya wujud Rasulullah. Sampai di sini dululah, karena kalau kita sambung dengan yang lainnya ini lebih dahsyat lagi kedudukan rahasianya. Jadi kita ambil separuh dulu salawatnya. Nanti bila ada izin habis sambung lagi, bila tidak ada izin nanti kita sambung di lain kesempatan, karena ini izinnya sampai di sini dulu. Nah, itu bacaan yang habis sampaikan ini sholawatnya, bacaan sholawatnya kita letakkan kedudukannya, kita letakkan kedudukannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadrati wasi'ati sholatan tumiddu biha jismi bin jismihi. Ini kita letakkan dari ubun-ubun. Setelah ubun masuk kepada sholatan tumiddu biha jismi min jismihi, lalu mesra menjadi jasad, menjadi wadah. Hurufnya mim ha mim dal. Bacaan yang dibaca tadi diletakkan di ubun-ubun, itu menjadi akal fikir, menjadi akal fikir nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaca sholatan tumiddu biha jismi min jismihi, lalu mesra menjadi jasad tubuh kita. Tapi jasad kita, tubuh kita bukan jasad kasar, bukan jasad yang ada nih, melainkan
wadah sifat Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahu huruf mim ha mim dal. Ini kita baca 4 kali. 1 kali dibaca setelah jasad tadi menjadi mim ha dal. Letakkan di mim dulu. Awalnya mim ha mim dal, jadikan mim. Baca lagi yang kedua dari ubun-ubun sampai kepada tumidu biha jismi min jismihi, jadikan jasad ini hurufnya mim ha mim dal, yang kedua menjadi ha mim ha. Baca lagi sholawat ini sampai kepada jismi min jismihi, jadikan huruf mim ha mim dal menjadi huruf mim lagi di lutut kita. Baca sekali lagi yang keempat, jismi min jismihi, menjadikan huruf mim ha mim dal, hurufnya dalnya di tiga. Jadi berbiahlah, 1 untuk mim, yang kedua untuk ha, yang ketiga untuk mim, yang keempat untuk dal. Tapi diawali dengan mim ha mim dal. 1 mim, yang kedua mim ha mim dal ha. Baca lagi yang ketiga mim ha mim dal huruf mim, yang keempat huruf mim ha mim dal, dalnya kaki. Mim kepala, ha badan, mim lutut kanan, lutut kiri, dal kaki. Seperti itulah. Ini kita biahkan, kita masukkan dalam bab per bab, bukan secara jamak, bukan secara umum, tapi masuk ke dalam khas, khusus ke dalam khusus, khusus ke dalam khusus. Baik, kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, mari kita sama-sama memusyahadahkan sholawat ini ke dalam diri kita, ke dalam wujud kita, agar sekiranya wujud ini terganti kepada wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca 4 kali dulu lah. Mari sama-sama kita baca. Tidak perlu membaca basmalah, karena sholawat sudah mengandung basmalah, karena di dalam sholawat sudah terkandung Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita langsung kepada membaca sholawat. Kita sama-sama memulai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadrati wasi'ati salatan tumitu biha ismi min ismi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadrati wasi'ati salatan tumitu biha ismi min ismi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bisani jami'ati bi hadrati wasi'ati salatan tumitu biha ismi min ismi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadrati wasi'ati salatan tumitu biha ismi min ismi.
kita lanjutkan sholawatnya kepada kedudukan yang selanjutnya, yaitu wa qalbi min qalbihi. Di hatiku ini, hati kita ini terganti hati kita menjadi hatinya Rasulullah. Jadi namanya apa? Qalbun salim, di hati yang selamat. Kalau hati yang sudah terganti menjadi hati Rasulullah, itu namanya qalbun salim, hati yang selamat. Jadi bukan lagi hati sanubari lah, bukan lagi hati hayawan, bukan lagi hati syaitan lah, bukan lagi hati amarah, bukan lagi hati lawamah, bukan. Kalau sudah hati terganti dengan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati itu menjadi baitur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang selamat, qalbun salim, hati yang selamat. Nah, ini diisi ketika wa qalbihi min qalbihi, letakkan huruf mim ha mim dal di hati kita nih. Lalu sebutkan qalbun salim, ujar hati. Ujar hati itu juga hati berkata kepada hatinya bahwa hati ini sudah terganti tubadir kepada hati yang disebut qalbun salim. Nah, kalau sudah qalbun salim, ini disebut love, hati yang cinta, hati yang sudah merindui kepada Rasulullah, hati yang sudah cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang sering menangis ketika kita membaca sholawat, tidak terasa air mata itu akan menetes, akan keluar karena cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati itu kada lagi keras, sudah lembut, makanya tadi menjadi hati yang selamat. Baitur Rasulullah wa qalbun salim. Nah, namanya lah. Ketika wa qalbi min qalbihi, letakkan huruf mim ha mim dal secara musyahadah. Hati tadi diisi dengan huruf mim ha mim dal. Lalu ujar hati baitur Rasulullah bi qalbin salim. Nah, itulah. Nah, kita baca ini 7 kali. Kita baca 7 kali. Isi 7 kali tadi itu baitur Rasulullah biqalbin salim atau biqalbin salim. Nah, kemudian dilanjutkan setelah 7 kali, lanjutkan wa ruhi min ruhihi, rohku terganti di dalam rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh kita ini, roh yang ada ini sudah terganti menjadi rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letaknya? Di napas. Ketika kita baca wa ruhi min ruhihi, hendak di napas. Letakkan dengan rasa, dengan pandangan syuhud, dengan musyahadah zauqiyah di napas. Nah, ketika kita baca wa ruhi itu tarik nafas tuh. Wa ruhi min ruhihi, baru keluar, hembuskan napas kita. Nah, di dalam napas itu mengandung rohnya Rasulullah. Di napas itu hurufnya mim ha mim dal. Ini kalau abil wasi lagi maknanya isinya mim ha mim dal ini berandap di napas itu, di mana ada hurufnya. Cuma kita isi masakan napas yang masuk ke dalam hurufnya mim ha mim dal, walaupun nanti ada letaknya. Wa ruhi, ketika membaca wa ruhi itu tarik napas tuh. Wa ruhi min ruhihi, hembuskan napas. Di dalamnya mengandung mim ha mim dal.
7 kali juga. Wan nuri min nurihi. Nah, ini nurnya di mana nih letaknya? Nah, letaknya di sulbi. Baca 7 kali juga. Ketika kita membaca wan nuri min nurihi, itu mesrakan dengan pandangan suhud bacaan wan nuri min nurihi di sulbi, karena sulbi kita mengandung Nur Muhammad. Walaupun sebagian diri kita ini adalah Nur Muhammad, tapi tempat menyimpan simbol rahasia pengkaiman segala rahasia Nur itu di sulbi. Allah meletakkan Nur Muhammad di dalam sulbinya Adam, kemudian diturunkan Nur Muhammad kepada sulbinya Nabi Nuh, terus kepada para nabi dan rasul, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, terus kepada Nabi Isa, terus diturunkan kepada sulbi tulang belakang sulbi Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, kepada abah orang tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menikah Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidah Aminah, maka masuklah Nur Muhammad ke dalam rahim Sayyidah Aminah, yang di dalamnya Masra Nur Muhammad satu, melahirkan Sayyidil Wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nuri min nurihi, itu di sulbi 7 kali juga. Wa sirri min sirrihi, nah rahasia yang ada pada diri kita itu tiada lain melainkan rahasianya Rasulullah, melainkan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasianya di mana? Ba'andak di pusat. Ini diletakkan di pusat, dibaca 7 kali. Nanti makna 7 ini apa? Banyak makna 7 ini nanti. Surah Al-Fatihah ayatnya 7. Langit lapisannya 7. Bumi lapisannya 7. Hari ada 7. Malam juga ada 7. Sifat juga ada 7. Jihad juga ada 7. Banyak tentang 7. Nanti itu kita bahas tentang saraba 7. Ini yang penting kita membaca sholawat ini batu makninah, ba'andak, ada letak kedudukannya, bukan hanya dibaca lah. Dilanjutkan lagi, wa ilmi min ilmihi, ilmu yang ada pada diri ini bukan ilmu kita, melainkan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ilmunya Rasulullah sebijian, ada lagi di luar, ada lagi di dalam, mesra sebijian. Jadi semua diri ini mengandung ilmunya Rasulullah. Makanya setiap pertanyaan pasti ada jawaban, karena semua rahasia ilmu Rasulullah itu, segala ilmu rahasia ma'rifat kepada Allah itu sudah ada jawaban. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Karena diri ini adalah kitabullah. Diri ini adalah kitabur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab 2, kitabullah wa kitabur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau salawat ini dilazimkan, salawat ini dikekalkan, diistiqomahkan, maka kita akan merasakan ilmu laduni, ilmu hikmah. Kemudian wa amali min amalihi, ini sudah mesra juga, sudah sebagian juga lah, sebagian itu apa, luar dalam, sebagian sudah mesra, sudah 7 kali juga. Wa ilmi wa amali, wa ilmi min min ilmihi, ini sebagian. Wa amali min amalihi, sebagian juga 7 kali. Wa khuluqi min khuluqihi, nah akhlaknya kita itu akhlaknya Rasulullah. Supan kada kita bila bakal lakukan kada baik, apalagi ahlul bait Rasulullah,
Masa ahlul bait Rasulullah kelakuannya kadang mencerminkan akhlaknya Rasulullah, sopan, uswatun hasanah Rasulullah. Masa anak cucunya tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah? Bermusuh-musuhan, ada dengki di dalam hati, belum makrifat lagi kepada Allah, belum makrifat kepada Rasulullah. Jadi wa khuluqi min khuluqihi, ini sebijian juga. Jadi dari ilmu ini sudah mesra sebijian. Wa amali itu mesra sebijian. Wa khuluqi juga mesra di dalam diri. Jadi 7. Ada berapa? Ada 7 dan ada 7 kali. Jadi 7 kali 7. Wa qalbi min qalbi 1. Dibaca 7 kali. Wa ruhi min ruhi. Yang kedua nih dibaca 7 kali. Wa nuri min nurihi 3. Wa syirri min syirrihi 4. Wa ilmi min ilmihi 5. Wa amali min amalihi 6. Wa khuluqi min khuluqi yang ke-7. 7 tempat, 7 kedudukan, dibaca 7 kali. Berarti 7 kali 7. Nanti itu ada hitungan makrifat di dalam aljabar. Ilmu makrifat ini juga ada aljabarnya, hitung-hitungan. Kalau bahasa falakiyah. Tapi kalau ilmu makrifat bukan ilmu falakiyah aja, tapi ada ilmu makrifat aljabar, khusus hitungan. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan langit dan bumi, kedua isinya itu berlapis-lapis, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada hitungan 7. Allah menjelaskan bahwa surganya ada 7, nerakanya ada 7. Nah berarti ada angka, harus dimaknai ini angka ini apa. Orang makrifat menghitung kajian-kajiannya bahwa setiap angka itu ada punya makna. Nanti itu kita bahaslah. Ini yang kita baca dulu, ma'rifatul ibadah berkaitan dengan sholawat wujud Rasulullah. Mari kita membaca ini cukup didengar oleh pendengaran telinga masing-masing, karena ini memesrakan ke dalam diri lah, bukan ke dalam zahirnya saja, tapi ke dalam diri. Qalbi, ingat tadi apa? Baitur Rasulullah biqalbin salim. Wa ruhi min ruhihi, rohnya diri kita nih bernama rohnya Rasulullah. Ini ada namanya karena lah, ada namanya. Nanti karena ini live, Abi tidak menjelaskan apa roh nama. Kalau pian-pian sudah mengambil baiat tentang nama roh, sebenar-benar roh adalah naisi wa ruhi min ruhihi, di dalam napas kita ar-rohon. Nah titik. Nah itu sudah mengambil apa? Nah, itu namanya nama rohnya. Wa nuri min nurihi. Nah ini wa nuri min nurihi ini kan ada juga kun soli titik. Nah ini tuh namanya kun soli apa? Nah itu. Wa syirri min syirrihi. Nah ini belum. Syirri ini ada nama rahasianya. Wa ilmi min ilmi, ada nama rahasia Rasulullah. Wa amali min amali, ada rahasia Rasulullah. Wa khuluqi min khuluqi, itu ada juga rahasia. Cuma yang ada, yang sudah pian ambil baiatnya, dan sudah ambil ijazahnya, sudah pian ambil isi rahasianya, qalbi, roh, dan nur. Untung sudah pian tahu rahasia nama roh, sebenar-benar roh, supaya tahu bulik. Nah hari ini tentang nama hati. Jangan hati sanubari, sarangnya syaitan. Nah, baik, kita sama-sama membaca. Diawali sama-sama, setelahnya selanjutnya masing-masing. Karena masing-masing ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang ingin menjazamkan, memesrahkan secara rasa masing-masing. Cuma Abi mulai, kita sama-sama
nomor satunya. Baik, kita sama-sama memulai dengan wa qalbi min qalbi.
Alhamdulillah tabarakallah. Sallallahu alaihi nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat jubah Rasulullah, salawat pakaian Rasulullah, atau bisa disebut salawat wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sambungannya nanti, insyaallah kita sambung di malam Jumat berikutnya, insyaallah di malam Jumat berikutnya di Ma'rifatul Ibadah selanjutnya. Salawat ini nanti ketika Abi sampaikan, salawat ini Abi ijazahkan kepada para jamaah Majelis Ilmullah Mahabbatul Wujud An-Nubuwah Al-Kab yang hadir di sini untuk menerima ijazah dan mengamalkannya. Dibaca kabiltu lah, kabiltu ijazah wa amalihi wa amalik. Nah, itulah, jadi supaya Abi juga mengambil ijazah ini juga mengucapkan kabiltu, artinya ulun terima ijazah ini dan insyaallah ulun amalkan. Itu bahasa Banjarnya, bahasa kita jin, kita orang Banjar. Cuma karena ijazah ini Nabi itu al-lughatul arabiyah, Nabi itu kan mengijazahkan ini kepada sahabat, kepada para salaf kita, para sanad keilmuan kita tuh semua mengucapkan kabiltu ijazah wa amali. Nah, jadi kalau pian kada bisa mengucapkan itu, cukup pian ulun terima ijazah ini dan ulun amalkan. Itulah. Baik, bismillah, dengan izin Allah, biiznillah, dengan rahmat Allah, dengan berkat dan nikmat Allah, zat wajibal wujud hakun bihaqillah, dan berkat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkat guru, para mursyid murabi yang tersambung sanad keilmuan, yang mana Abi mengambil ijazah sholawat ini kepada guru, kepada beliau yang Abi terima ijazah dan Abi amalkan ini, yang mana tersambung sanad sampai ke Rasulullah ini, yang mana tadi sudah Abi sampaikan bacaan sholawatnya ini kepada pian-pian yang hadir di Kubah makam keramat ini, para habaib, para syaraib, para muhibbin, para jamaah Majelis Ilmullah Mahabbatul Wujud An-Nubuwah Al-Kab ini. Pada malam ini Abi ijazahkan sholawat wujud Rasulullah ini kepada pian-pian berataan. Alhamdulillah tabarakallah. Insyaallah lah ini akan Abi sambung. Sayang kalau pian-pian yang sudah hadir di sini di malam Jumat berikutnya tidak hadir, kan sayang. Artinya kalau tidak ada uzur syar'i, uzur yang bujur-bujur, tidak bisa hadir, itu wajar. Tapi kalau memang hanya ngantuk atau kecapean, ya harus hadir lah, karena ini khusus kan. Selawat yang sudah dijazahkan ini tadi mengandung makna kaidah isi yang luar biasa. Ada satu tambahan, ini termasuk bonus nih, karena alhamdulillah kita berada di makam keramat para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia Allah, para zuriat Kesultanan Banjar yang ada di makam ini. Alhamdulillah kita ada tambahan satu, dan ini juga salah satu ketersambungan untuk
mahabbah kepada Rasulullah, untuk mempercepat bertemu dengan Rasulullah, untuk mempercepat berjumpa dengan Rasulullah, baik di dalam guring, di dalam tidur, di dalam mimpi kita, maupun di dalam jaga kita, di dalam bangun kita. Ini hendak guring pang dibaca. Nah, hendak guring. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Hakikat kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu, huruf bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 hurufnya. Kalau kada hilap lah habis, nanti hitung aja. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim 19 kali. Nah, bismillahirrahmanirrahimnya 19 kali, a'udzubillahnya sekali aja. Allahumma bihaqqi sayyidil wujud Muhammad. Nah, Allahumma bihaqqi sayyidil wujud Muhammad. Sudah ingat lah. Allahumma bihaqqi sayyidil wujud Muhammad arini biwajhi sayyidil wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibaca 7 kali. Aku ulang lagi lah. Catat pian, nanti bisa pian kirim lawan jamaah. Allahumma bihaqqi sayyidil wujud Muhammad arini biwajhi sayyidil wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini insyaallah kalau dibaca 7 kali sebelum guring nang buju-buju ngantuk lah. Kalau pian bangun buang air kecil kamar mandi, ulang lagi membacanya. Ini buju-buju kalau hendak guring, buju-buju hendak tidur. Kalau masih membaca melihat handphone, melihat TV belum. Ini membacanya ini pas kita ngantuk-ngantuknya sudah. Insya Allah kita akan bertemu, berjumpa, melihat baik yaqzatan wa manama, baik di dalam mimpi, di dalam guring maupun di dalam jaga. Malah ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barakah, membawa rahmat, membawa nikmat daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat, dan ada berada di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirin nabi wa ali nabi. Al-Fatihah. Yang kita hadiahkan kepada seluruh orang tua kita, kepada zuriat-zuriat keturunan kita, kepada para zuriat, para habaib, para ahlul bait, para syaraib yang ada di makam-makam yang ada seluruh, ada di makam Kuba dan sekitarnya yang ada di sinilah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wal zahirin wal batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugrika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira wa lijiddi wa lijaddatina wa ustadina wa masyayikhina wa muallimina wa liabaina wa liummahatina wa ahlul kisa wa ahlul bait wa zurriyatina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سلمنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجدال منعمين وعن النيران مبعدين وإلى وجهك ووجه نبيك سيد الوجود سيد سيد الأكبر سيد أحمد ومحمد الأكبر وعلى آله وصحبه يا رب ناصرين يا رب ناصرين متمتعين. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ردنا اللهم إليك مردا جميلا. ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في شر الحياة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعد وقعد ولا سبيلا. وأثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما. وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم ثواب مكرنا وكبرنا وحللنا وزيادة في شربنا بالأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من كان هنا بسبب وتلون القرآن العظيم من أجله وجهة من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة ما لهم دائرة ولا دائرة لهم. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسقنا وإياهم بفسح جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم جبر انكسارنا وعمل تجارنا واختم بالصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام والإحسان جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على قراء واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعيث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بيت رسول الله بقلب سليم إلا من أتى الله بيت رسول الله بقلب سليم إلا من أتى الله بيت الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكربين وإلى ساداتنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان
وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والسيدة خارجة القربات والسيدة عائشة رضا والسيدة فاطمة الزهراء والسيد الإمام الحسن والسيد الإمام الحسين وأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه وإلى أرواح كل ولي وولي الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كان وكان كائن بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادة أهل المعلى والسبيكة والباقي خصوصا السيد عبد الله بن عبد المطلب والسيدة آمنة والسيد جعفر والسيد حمزة والشهداء وأهل البيت في هذا المقام كرامات ولجدي ولجداتنا ولأستاذنا ومشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ببركة سيد الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد الوجود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. Minta maaf, minta ampun Nabilah. Awaknya tenggorokan masuk.